Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang tes intelijensi umum atau biasa disingkat dengan nama TIU dengan judul Mudah Memahami Tes Intelijensi Umum untuk Ujian CPNS 2023 tentang soal cerita part 4 atau bagian keempat. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Nomor 1. Dalam 3 kali ulangan matematika, seorang murid mendapatkan nilai 64, 67, dan 66. Berapakah nilai yang harus diperoleh murid tersebut pada ulangan keempatnya agar nilai rata-ratanya 70, A 80, B 83, C 84, D 82, dan E 86? Jawab. Misal S adalah ujian keempat murid tersebut. Agar nilai rata-rata murid tersebut sama dengan 70, maka nilainya sama dengan, jadi 70 ujian keempat berarti dia harus dijumlahkan ya, X. Jadi 64 ditambah 67 ditambah 66 ditambah X per 4, karena dia ujian keempat, itu sama dengan 70. Atau 197 ujian 4 tambah 67 tambah 66 itu adalah 197 tambah X. 4 kali 70 adalah 280. Jadi 197 tambah X sama dengan 280. Atau X itu sama dengan 280 kurang 197, didapatlah X sama dengan 83. Maka jawaban yang benar adalah B 83. Yang kedua. Seorang penjual buah membeli buah dengan harga 450.000 dan pedagang tersebut berhasil menjual semuanya dengan harga 573.750. Berapakah persentase keuntungan yang didapat oleh penjual buah itu? A 20%, B 22,5%, C 25%, D 25,5%, dan E 27,5%. Jawaban. Harga modalnya adalah 450.000 dan menjual kembali dengan harga 573.750. Berarti keuntungan yang penjual tersebut adalah 573.000 dikurang 450.000, hasilnya adalah 123.750. Berarti keuntungannya. Nah, persentase keuntungan itu adalah selisih ini ya, 123.750 dibagi dengan harga awalnya ya, 450 kali 100%, itu sama dengan 27,5%. Kemudian jawabannya adalah 27,5%. Selanjutnya bagian ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Seorang pembalap mampu melajukan sepeda motornya hingga dapat menempuh jarak 1,8 km dalam waktu 30 detik. Berapakah kecepatannya dalam hitungan kilometer per jam atau kilometer per jam ini per jam ya, dalam kurung km per jam? A 216 km per jam, B 226 km per jam, C 230 km per jam, D 234 km per jam, dan E 236 km per jam. Kita jawab. Bermula ya, jarak yang ditempuh adalah 1,8 km dan waktu yang dipakai adalah 30 detik. Karena waktu yang dihitung adalah 30 detik, namun satuannya harus jam, berarti 30 detiknya jadikan jam. 1 jam itu 60 kali 60 menit. 60 menit kali 60 detik atau sama dengan 3.600 detik. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik, berarti 1 jam itu 60 menit kali 60 detik atau sama dengan 3.600 detik. Jumlah jamnya itu adalah 30 detik ya. 30 per 3.600 itu sama 0,00833 jam ya. Maka jadi kecepatannya adalah 1,8 per 0,00833 itu jam, itu adalah 1,8 km per 0,00833 jam, itu sama dengan 216,0,8 atau kita bisa bulatkan menjadi 216 km per jam. Berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya bagian nomor keempat.
Pak Bambang berkendara motor dari tempat tinggalnya hingga tiba di rumah mertuanya di kota lain. Dia berangkat jam 8.30 pagi dan tiba pukul jam 14.45 siang menjelang sore. Selama perjalanan dia melajukan sepeda motor dengan kecepatan 55 km per jam. Dalam perjalanannya pulang ia harus berhenti 2 kali, yaitu menambal ban sepeda motornya bocor selama 30 menit dan kemudian makan siang selama 40 menit. Berapa jarak antara rumah Pak Bambang dan rumah mertuanya? A. 341,75 km, B. 316,25 km, C. 302,5 km, D. 290 km, E. 275 km per jam. Ini salah ya di soalnya ya. Kenapa mesti ada per jam padahal di sini adalah jarak ya. Oke, jadi redaksi soalnya yang salah. Kita lanjut saja. Yang jelas kita tahu bahwa itu dari kilometer. Ini jamnya tidak benar. Kemudian jawabannya adalah Pak Bambang motor berangkat dari jam 8.30 pagi, tiba jam pukul 14.45 siang menjelang sore. Artinya apa? Jumlah jamnya 8.30 sampai 14.30 itu adalah 6 jam ya. Berarti kita pilih 9, 10, 11, 12 ya. Dan 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Berarti jam ke 6 jam. Kan di sini masih 14.30 berarti masih ada 15 menit ya. Berarti plus 15 menit atau bisa dikatakan 6/4 jam. 15 menit ini adalah 1/4 jam atau 15. 1 jam kan 60, 1/4 dari 60 itu 15 ya. Kemudian kecepatan rata-rata adalah 55 km per jam. Dalam perjalanan berhenti 2 kali. Pertama 30 menit dan kedua 40 menit. Artinya apa? Waktu tempuh ya, menjadi waktu tempuh dikurangi 1 jam 15 menit karena mereka berhenti selama 30 menit dan kedua 40 menit, atau kalau jumlahkan menjadi 1 jam 15 menit atau 1/4 jam. Waktu yang dipakai berkendara bermotor adalah 6/4 jam dikurang 1/4 jam sama dengan 5 jam. Jadi total di atas kendaraan bermotor ya tanpa berhenti itu artinya yang dihitung tanpa berhenti itu adalah 5 jam. Sehingga jarak yang ditempuh adalah jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu tempuh. Jarak itu sama dengan 55 kecepatannya kali waktu tempuhnya 5 jam. Itu sama dengan 275 km ya. Jadi yang benar adalah E. Loh, ini juga salah jawabannya. Kita mengikuti ke sini ya. Jadi sini harusnya 275 km ya saja. Jamnya tidak ada. Selanjutnya nomor 5. Suka dengan videonya? Like dong. Dalam setiap minggunya, Pak Nyoman bekerja selama 6 hari dan setiap hari Selasa, dia setiap hari bekerja 8 jam. Setiap jam bekerja, Pak Nyoman mendapatkan upah sebesar 3.500 dan setiap jam lembur dia mendapatkan bayaran sebanyak 4.500. Jika dalam 4 minggu, Pak Nyoman mendapatkan upah sebesar 753.000, berapa jam Pak Nyoman lembur selama 4 minggu tersebut? A. 15 jam, B. 16 jam, C. 17 jam, D. 18 dan E. 19 jam. Jawabannya adalah jumlah jam kerja Pak Nyoman setiap minggu adalah 6 hari kali 4 jam. Berarti dalam setiap minggu 6 hari dia kerja, berarti saya libur ya. 6 kali setiap harinya itu kan 8 jam, berarti 6 kali 8 berarti 48 jam. Jadi jumlah jam kerja Pak Nyoman dalam selama seminggu adalah 48 jam. Setiap jam normal itu Pak Nyoman dibayar 3.500. Berarti setiap jam lembur itu juga dibayar 4.500. Artinya ini ya, upah kerja kerja normal Pak Nyoman setiap minggu dalam 48 jam kali 3.500 atau sama dengan 168.000. Ini per minggu. Nah, ini ada 4 minggu ya, berarti kali 4 ya. Berarti 168 kali 4 ini harganya 672.000. Sedangkan uangnya itu adalah 753.000 ya. Jumlah yang diterima adalah 753.000. Maka ini harus dikurang dengan 672.000 karena selebihnya dari jam normal itu adalah jam lembur. Maka dia dapat jam lemburnya itu 81.000. Nah, sekarang bayarannya itu kalau lembur 4.500 berarti 81.000 dibagi dengan jumlah jam lemburnya itu Pak Nyoman adalah 81.000 dibagi dengan 4.500 sama dengan 18 jam. Sehingga jawabannya adalah D ya, 18 jam.
Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Hidup ini adalah perjuangan. Saat kamu sudah mencapai di puncak sebuah gunung, maka akan ada gunung yang lebih tinggi untuk kamu taklukkan. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.